saja jalannya. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kembali kami sangat memohon belas kasihan Tuhan atas kami, supaya melalui kebenaran Tuhan yang kami akan dengar pagi ini, benar-benar boleh berbicara bagi kami. Tuhan, kami menyadari tidak seorang pun akan bisa mengerti kebenaran itu kalau bukan Tuhan yang menyatakannya. Karena itu kami sangat memohon belas kasihan Tuhan, boleh turun atas kami semuanya. Biarlah Engkau juga yang menghalau segala kuasa kegelapan Tuhan, yang berusaha untuk boleh membuat kami tidak mengerti dan membuat kami tidak percaya kepada apa yang Engkau katakan. Hamba-Mu juga menyerahkan diri kepada Engkau, biarlah Roh-Mu yang kudus semata-mata leluasa bekerja, memakai dia untuk apa yang Tuhan mau katakan bagi kami semua umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini dan juga yang mengikutinya secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita semua. Iya, enggak apa-apa ya saya pakai masker, nanti kan Pak Bangun berdiri di sini. Saya agak flu, jadi kalau nanti satu mic kami kan enggak cocok gitu ya. Ya baiklah, kita akan belajar pagi ini dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ke 6. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Ini mungkin sudah hafal pun ya. Secara khusus ayat 6-nya tentunya sudah banyak yang hafal. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu nanti yang genapnya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Mari kita melihat kertas suarta kita, temanya di sini jalan ke surga. Puji Tuhan ya, ada jalan ke surga ya. Kalau tidak ada jalan ke surga bagaimana? Sia-sialah semua kan begitu ya. Apapun itu ceritanya, mau apapun yang menjadi perjuangan kita, sia-sianya. Kan begitu? Puji Tuhan, ternyata ada jalan ke surga. Saya tidak tahu apakah ini pernah menjadi suatu pemikiran dalam hati Bapak dan Ibu. Iya. Ada 4 orang tersesat di sebuah hutan. Selama beberapa bulan mereka mencari jalan agar mereka dapat menemukan pemukiman penduduk. Tetapi mereka tetap gagal dan masih terjebak di dalam hutan. Hingga satu kali seorang bapak menemukan mereka ketika dia berburu di hutan. Bapak inilah yang kemudian membawa mereka dari jalan yang menuju ke pemukiman penduduk karena bapak ini sendiri datang dari sana. Agar kita bisa ke rumah Bapa di surga, Yesuslah jalannya. Yesus bukan salah satu jalan ke surga, tetapi satu-satunya jalan ke surga. Karena dialah satu-satunya datang dari surga dan kembali ke surga. Iya. Yesus bukan salah satu jalan ke surga, tetapi satu-satunya jalan ke surga. Karena hanya dialah satu-satunya yang datang dari surga dan kembali ke surga. Ya ini walaupun banyak di luar sana yang gak menerima ya. Tapi saya berharap yang di sini semua menerima. Kalau sempat yang di sini juga ada yang tak menerima, udah gawat kita ini. Kan begitu ya. Mari kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Mengapa murid-murid gelisah?
Kan pernah gelisah? Sering gitu ya. Sering gelisah, iya. Inilah kenapa gelisah. Iya. Karena kita terbatas. Ada yang kita inginkan, ada yang kita harapkan, tetapi kita tidak mampu melakukan, gelisah. Ada sesuatu yang tidak sifatnya menetap, berubah, gelisah. Kan kita kalau bisa kan maunya tetap dia seperti itu, kalau keuangannya tetap, kesehatannya tetap, apalagi yang tetap, maunya tetap pada posisi yang mana? Tetap dalam posisi yang baik, jangan ada masalah. Begitu tidak tetap dalam posisi yang baik menurut ukuran kita gimana? Gelisah. Berhenti di gelisah saja. Orang kalau udah gelisah gimana? Namanya gelisah kayak mana? Gak tenang ya. Kalau gak tenang ini kayak mana? Makanya kalau seorang ibu udah gelisah soal keuangan, yang kena siapa? Suami, kata bapak-bapak ya. Suami, anak-anak, semua kena sasaran. Kenapa? Dia rupanya yang gelisah. Karena iya, ada satu perubahan yang dia sendiri mungkin tahu perubahan itu ya. Karena dia yang bendahara, walaupun ada juga mungkin bapak-bapak yang menjadi bendahara ya. Jadi istrinya gak tahu kondisi keuangan seperti apa. Begitu dia datang ke rumah ngomel-ngomel. Lah tadi pagi berangkatnya dengan sukacita. Ini kok pulangnya dengan huru hara gitu ya kan. Ada apa ini gitu ya. Rupanya ada satu kegelisahan di dalam hati bapak yang tidak selesai dibawa pulang. Iya, kena sasaran lah. Kenapa? Ketok pintunya 5 kali belum dibuka. Rupanya istri lagi di kamar mandi tapi dia gak mau tahu. Dekah naring katanya ya. Lama kali gitu ya kan. Kenapa? Rupanya gelisah. Coba tadi kalau dia sukacita bawa martabak gitu ya kan. 5 kali diketok pun gak datang. Oh berarti ada sesuatu kesibukan istriku. Tapi karena ada kegelisahan, tidak ada lagi yang namanya toleransi. Ya, sehingga semua kena sasaran. Kita di sini gak ada yang gelisah ya. Iya. Di sini kita melihat murid-murid mengalami kegelisahan. Iya. Itu dikatakan bahwa apa? Karena Yesus berkata, dia akan pergi. Pernah waktu itu ya, waktu ibu awal-awal sakit, kan dia sangat menderita dan kami harus banyak menolong dia. Dan dia satu sisi merasa apa? Enggak cocok juga, artinya dia merasa kami ini seperti sudah dia susahkan dengan banyak hal yang harus kami menolong dia. Dia bilang begini, udah cocok memang aku pulang gitu ya kan. Dia cuman ngomong gitu, udah cocoknya aku pulang. Aku yang jantungan. Kenapa? Sempat ibu ini pulang. Kayak mana ini semua? Aduh, salahnya ini semua ini. Artinya kan karena kegelisahan tadi yang menguasai hati, akhirnya berpikir, aduh, kayak mana nanti ini semua. Dan itu bukan 1-2 hari loh Bapak Ibu. Sampai berbulan kegelisahan itu. Kenapa? Karena perkataan itu juga diulang berkali-kali. Ya udah cocoknya aku ini pulang ini. Menyusahkan kaliannya aku ini. Udah, padahal kami lebih disusahkan ketika dia berbicara seperti itu. Bukan kami disusahkan dengan apa yang kami harus lakukan, tapi perkataannya itu pulang aku katanya ini. Aduh, mengingat kayak mana nanti bapak-bapak, kayak mana nanti ibu-ibu, gimana pemuda-pemudi, remaja apa segala macam. Padahal saya kan posisinya waktu itu baru datang kemari ya dari pos PI. Karena ibu memang perlu ditolong operasi itu, maka saya kemari waktu itu gitu awalnya ya. Tapi begitu perkataan gelisah Bapak Ibu. Iya, kenapa? Karena dia seperti salah satu sudah menjadi apa ya, kayak membackup begitu ya. Lalu apa yang membackup tadi ini yang mau diangkat? Gitu, syukurnya Tuhan belum angkat ya. Tuhan tahu kegelisahan hati saya. Memang bukan karena apa yang manusia katakan, tetapi apa yang karena Tuhan mau. Iya, ternyata kan belum.
Karena Tuhan tahu kita masih membutuhkan beliau. Kan begitu ya. Di sini Yesus yang ngomong. Kalau tadi ibu yang ngomong yang belum pasti pun membuat saya gelisah. Karena perkataan ibu ini kan ternyata bukan diterima kan begitu sama Tuhannya. Ini kalau Yesus yang ngomong, yang setiap perkataannya itu jadi, ini kan pasti jadi. Makanya gelisah murid-murid. Mengapa enggak? Karena mereka sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Kan itu yang Petrus katakan kan? Kami sudah tinggalkan semua Tuhan, lalu kami dapat apa? Tuhan bilang, bahwa apa? Kau akan mendapatkan kerajaan surga kalau karena aku kamu meninggalkan segala sesuatunya dan engkau juga mendapatkan lebih ketika ada di bumi ini. Seperti itu, lebih ketika kau meninggalkan ayah ibumu semua. Karena aku engkau juga akan mendapatkannya. Nah, kan Yesus bilang begitu, bahwa dia akan pergi. Dan murid-murid belum mengerti sekali. Pergi kemana dan seperti apa belum jelas. Dan di sini juga kalau nanti kemarin kan di minggu pertama enggak semua ya dibaca ya sampai ayat yang ke-38. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah masing-masing. Yesus di sini juga berbicara bahwa akan ada satu pengkhianat. Yaitu yang seorang di antara mereka akan menyerahkan Yesus. Wah, ini kan juga membuat mereka gelisah. Siapa? Makanya mereka kan dikatakan di ayat yang ke-22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu, siapa yang dimaksudkannya? Ketika Yesus katakan bahwa seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Siapa? Ini kan nambah kegelisahan kalau ternyata di dalam kumpulan ini yang kita rasa adalah saudara, ternyata ada pengkhianat. Kalau sempat pun, misalkan ibu bilang ya, kita kehilangan uang ini. Salah satu di antara kita ada yang tidak jujur katanya, gimana coba? Aduh, serasa selama ini kayaknya kami ini semuanya terbuka lah. Tapi kok dibilang ada salah satu ini gak jujur. Kan pasti pandang-pandangan nih kami yang ada 5 orang di rumah kan. Siapa? Seperti itu ya. Iya sorry. Ini batuknya gak bisa kompromi. Harusnya kan dia tahu ini lagi berdiri kan begitu ya. Ternyata tidak bisa. Iya. Gelisah. Dan lagi secara terang-terangan ketika Yesus juga menyatakan apa nanti yang terjadi dengan Petrus. Petrus ini kan salah satu yang mereka anggap jago mereka kan gitu ya, jagoan mereka. Makasih ya Kak. Iya. Jadi kan dibilang Yesus bahwa dia nanti akan menyangkal loh. Ini jangan-jangan Petrus nyangkal seorang pengkhianat. Makin gelisah kan? Gelisah. Iya. Tetapi di sini Tuhan tahu kegelisahan mereka. Tuhan bisa melihat dari raut mukanya, bukan hanya lihat raut muka ya. Kalau Yesus kan memang bisa sampai baca kedalaman hati ya. Apa yang terjadi dengan murid-murid itu. Makanya kan apa sih yang gak telanjang di hadapan Tuhan tentang kita ya. Dia tahu semuanya. Sebelum pun sebenarnya kita berbicara, dia udah tahu. Kegelisahan kita, ketakutan kita, kecemasan kita, kegalauan kita, masalah kita. Apa sih yang Tuhan gak tahu coba? Keberadaan kita sebagai single. Ya. Tuhan tahu keterbatasan kita, kekurangan kita. Apa yang coba Tuhan gak tahu? Semua Tuhan tahu. Maka di sini pun murid-murid tadi keadaan hati mereka Tuhan tahu. Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Iya. Apa Tuhan katakan? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Iya. Tentu ya, kalau seorang istri yang mempercayai suaminya dalam artian seperti ini. Iya, kalau misalkan ada seorang ada keluarga yang mau pulang kampung gitu ya, mau meneruskan usaha di kampung, entahkah itu
ya entah apalah menjadi usaha keluarga selama ini. Tapi ternyata karena orang tua sudah nggak ada, usaha itu berhenti. Tapi karena mereka juga nggak begitu artinya mapan di tempat perantauan, mereka buat keputusan, kita pulang aja lah, kita teruskan usaha yang dulu sudah pasti dikerjakan oleh orang tua kita. Lalu suaminya bilang, aku duluan ke sana ya, kalian tunggu aja dulu di sini. Kalau toh kita nanti sama-sama berangkat semua ke sana, kan repot. Karena aku harus benahi dulu semua, dan setelah nanti semua beres, aku jemput kalian. Nah kira-kira kalau istri yang percaya kira-kira kayak mana? Tenang ya. Walaupun perpisahan tentu ada sedikit menggelisahkan. Tetapi tentu rasa percaya itu menolong kegelisahan. Tapi coba kalau suaminya mata keranjang. Ma, aku mau cari kerja ke sini, kayaknya ada jelas itu pekerjaan. Nah, cari jalan nih. Kan gitu dalam hati ya kan? Ini cari masalah aja ini. Karena apa? Dari awal juga sudah nggak percaya. Tapi kalau seorang suami yang sudah menunjukkan kesetiaan dan juga tanggung jawab selama ini, ketika dia ngomong begitu, aku mau jalankan usaha dulu di sana, nanti setelah oke semua aku jemput kalian. Tentu istri juga melepas dengan senang. Iya. Dan walaupun ada sedikit kesedihan, tetapi kepercayaan kepada suami itu membuat dia tenang. Iya, sama halnya di sini Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Ya kalau kemarin Ibu ini udah singgung ya waktu khotbah di tempat Abang Bapak Ike ya, bahwa rahasia kegelisahan itu bisa kita menang dan tertolong ketika mempercayai Allah, mempercayai Kristus, meyakini bahwa apa? Allah di atas semua. Nah kalau kita lihat tadi cerita ini ya, dan apa yang terjadi berikutnya dalam perjalanan setelah malam ini, Yesus akan disalib, dia diserahkan kepada tentara Romawi, dipukuli. Kalau kita lihat di sini ya, kayak nggak ada harapan apa-apa ya. Kayaknya sesuatu yang sangat berat, kayaknya satu keadaan yang nggak bisa dilukiskan, menggambarkan kacau. Tapi karena kita sudah tahu ceritanya ya, dalam kekacauan yang dipikirkan oleh murid-murid, hilang harapan karena guru mereka diperlakukan seperti apa ketika dia mati. Nah karena kita udah tahu ceritanya kayak mana. Tapi pada akhirnya kayak film India ya, happy ending kan gitu ya. Iya. Kenapa? Anak mudanya menang. Anak mudanya gak kalah. Film India kan gitu ya. Bagaimanapun situasi itu, kita nanti sudah tahu itu endingnya. Apa? Pasti menang nih anak mudanya. Terakhir-terakhirnya polisinya datang terlambat. Tetap anak mudanya yang menjadi jagoan di sana. Kan begitu ya. Nah ini waktu situasi Yesus, kan gak tahu. Nah, tetapi terakhirnya kita bisa melihat, ternyata kan Yesus menang. Iya. Rupanya ada satu misi yang besar yang rupanya sedang Bapa kerjakan. Yang mereka nggak tahu, tetapi ini menjadi misi yang terbesar sepanjang sejarah hidup manusia. Yaitu apa? Akan terbuka jalan ke surga bagi kita semua manusia. Nah, Tuhan bilang katakan apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Apakah kita juga ya dalam, ya mungkin hari ini tak pelik yang kita jalani. Tapi apakah sampai kita juga melihat sebagaimana kitab Roma itu berkata, Roma 8 ayat 28 itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk pun mungkin hari ini yang tidak seperti yang kita pikirkan. Sehingga di situ memberi ketenangan. Karena apa? Apapun situasi di bawah ini masih ada Allah yang berdaulat. Apapun situasi yang terjadi ini masih ada Allah yang punya kendali. Iya. Sampaikah kita kadang ke sana? Iya, tapi kalau hubungan dengan Tuhan ini yang masih masalah, tentu nggak melihat ya. Orang Tuhan tadi pun yang sebenarnya penuh kasih tadi pun
masih dibelakangkan, yang penuh kasih tadi pun masih dicuekin, ya tentu kan gak ada kekuatan untuk bisa mempercayai. Sehingga apa? Kegelisahan itu gak ada hentinya. Kegelisahan itu terus menggerogoti. Ya. Tapi kita lihat tadi di sini, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepada aku. Inilah rahasia untuk bisa kegelisahan itu terangkat. Iya. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan masih di situ untuk mengontrol. Bahwa Tuhan masih di atas semua situasi ini untuk bisa mendatangkan kebaikan. Ya. Makanya ini, tapi kalau di dalam situasi gelisah ini, kalau nggak benar-benar kita bawa hati kita kepada Tuhan, nah disinilah bisa muncul tindakan-tindakan yang justru akan semakin merusakkan. Iya, gimana ya? Kita pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Di mana situasi itu sangat buruk awalnya gitu ya. Tapi akhirnya kita datang sama Tuhan berdoa, membawa. Tuhan apa yang baik yang Tuhan mau capai lewat keadaan ini? Apa sebenarnya Tuhan sedang mau tenun, sedang mau kerjakan lewat situasi ini? Biarlah aku bisa melihat Tuhan. Tolong aku bisa benar menghadapi keadaan ini. Nah ini, pernah nggak kita punya pengalaman begitu ya? Ya kembali lagi ingat pengalaman itu. Kalau ada hari ini sesuatu yang kita rasa itu apa ya? Mengganggu kita, merusak hati kita, mengacaukan kita. Iya. Maka di sini tadi Tuhan katakan apa yang Yesus katakan agar mereka tidak gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku. Iya. Bahwa apa? Aku pasti memikirkan yang terbaik. Allah juga sedang menjalankan pasti yang terbaik. Walaupun saat itu masih tertutup bagi mereka semuanya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kemanakah Yesus akan pergi dan apa tujuannya? Ini sudah kita tahu ya. Kemana Yesus akan pergi? Itu dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sudah jelas bilang, aku memang pergi. Tapi pergi kemana? Bukan perginya gak jelas, tujuannya gak jelas. Tapi Yesus bilang, pergi ke rumah Bapa, siapkan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, kamu di situ berada. Artinya apa? Suatu tempat di mana kamu akan menetap bersama aku. Ini netap sama Tuhan. Ada di sini Bapak Ibu yang pengen menetap terus sama istrinya gitu ya. Makanya dia bilang gini, Mak nanti kalau mati sama-sama aja lah kita ya. Karena gak sanggup nanti aku. Kau duluan mati, mati juga lah aku. Si istri juga bilang gitu, mati kau mati juga kayaknya aku. Atau ada satu, ya amin, cepat-cepat lah ya. Karena mungkin udah menggelisahkan gitu ya kan. Kayak mana kalau aku mati duluan Pak? Di mulut bilang apa? Janganlah, tapi di hati, amin puji Tuhan. Nggak ada di sini ya. Nggak ada yang mengharapkan seperti itu ya. Iya. Kurasa seperti apapun kadang-kadang riak-riak yang ada, kurasa nggak ada di antara Bapak Ibu. Pengen salah satu duluan gitu. Kurasa nggak ada. Kalau ada, bertobatlah itu. Cepat-cepatlah selesaikan hatinya itu sama Tuhan. Gawat itu. Iya. Kalau kita lihat tadi di sini, Tuhan pergi ke rumah Bapa. Ngapain? Siapkan tempat bagimu. Rumah Bapa yaitu Bapa yang memikirkan apa yang paling baik untukmu. Dan satu tempat yang menetap. Iya. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Apa yang membuat orang menjadi gelisah? Kalau perjalanan yang dia tempuh itu adalah perjalanan pulang. Kayak mana? Apa yang membuat seseorang akan menjadi gelisah? Kalau perjalanan yang dia tempuh itu adalah perjalanan pulang. Kampun kalau dari mana-mana gitu ya kan. Kalau pulang perjalanan dia itu pulang ke rumah, gelisah kamu. Ntar lagi nyampe rumah. Aduh, kalau ada gini anak-anak gitu ya. Berarti yang di rumah itu
macan-macan semua itu ya kan. Iya, nanti udah nyampe di rumah, aduh gimana nih. Nah ini bahaya juga ini ya. Mungkin bapak bersifat kayak macan, mungkin mama juga bersifat kayak macan. Ini yang membuat apa? Enggak menjadi sesuatu yang merindukan dia pulang ke rumah. Tapi kan pada umumnya orang kalau pulang ke rumah kan senang. Enggak ada yang gelisah kan. Ini Tuhan bilang kau akan pulang ke rumah. Iya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan mau mengatakan bahwa apa? Hidup yang artinya hidup ini yang akan satu titik ini akan berakhir. Tapi apa? Bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Bapa, yang menantinya itu rumah Bapa. Gimana? Saya salah satu juga merindukan pulang kampung ya. Rasanya kalau tahun baru itu gitu kan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Pulang kampung. Karena rasaku pulang kampung itu salah satu pulang ke rumah. Maka apa? Itu sesuatu yang menggembirakan. Jadi kalau ke rumah Bapak itu kan sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang bapaknya yang di sana. Tapi kalau musuhnya yang di sana gimana? Ini kan menyusahkan gitu ya. Ya gimana? Kita yang di sini ini, yang di surga itu udah Bapak kita? Atau masih Bapak orang? Gimana? Kita yang duduk di sini dan juga saudara-saudari yang mengikutinya secara online, Bapak yang di surga itu sudah menjadi Bapak Ibu? Artinya sudah menjadi bapaknya saudara-saudari? Gimana nih? Sudah ya, kalau itu sudah, apakah menakutkan, apakah menggelisahkan kalau pulang ke rumah Bapak? Enggak juga sih, tapi jangan sekarang. Gitu ya. Jangan sekarang. Kenapa? Rupanya lebih banyak hartanya di bumi daripada hartanya di surga. Karena kan Tuhan bilang, di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. Rupanya hartanya masih banyak di bumi. Enggak di sana, walaupun dia tahu bapaknya yang di sana, masih aset di sini. Ya sama ya kayak kita juga. Kalau Bapak Depen ini suruh pulang kampung dan berlama-lama di kampung, susah dia. Kenapa? Asetnya di sini. Gitu ya kan? Kecuali ini dipindahkan ke sana, barulah lega. Dengan lenggang kangkung bisa nyaman pulang. Mau berapa lama? Oke, terserah, nggak masalah. Gitu ya. Gimana? Apakah Bapak yang di surga itu sudah menjadi bapaknya, Bapak Ibu? Bagaimana dia bisa menjadi Bapak kita? Inilah yang tadi Yesus katakan, aku pergi ke sana. Untuk menyiapkan tempat di sana itu ada satu misi yang harus Kristus kerjakan di bumi. Itu apa? Misi yang terbesar dalam sepanjang sejarah bagaimana? Bagaimana dia memberi dirinya menjadi korban bayaran atas penebusan dosa kita. Tanpa dia memberi dirinya menjadi korban, tidak akan pernah ada tempat bagi kita di surga. Karena nggak ada apapun yang bisa membenarkan kita dari dosa kalau bukan karena darahnya. Nah, ini ya, Yesus pergi ke surga nyiapkan tempat di sana bagi orang-orang percaya, tempat yang permanen, tempat yang sifatnya menetap. Ini kan menggembirakan ya. Menetapnya itu di surga, bukan di Hollywood. Kalau ada orang dijanjikan punya rumah di Hollywood gitu kan, keren kali gitu ya. Ini enggak di surga. Entahlah, karena itu maka ibu mau cepat-cepat pulang atau karena sudah merasa banyak keletihan di sini ya. Karena menyadari, di sana kan tempat yang senang, Bapakku ada di sana dan Kristus yang mati untukku ada di sana. Iya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah yang Yesus katakan tentang dirinya kepada murid-muridnya? Di sini ketika Yesus katakan, aku pergi dan kamu tahu jalan ke situ. Tapi salah satu muridnya itu Thomas berkata, Tuhan kami tidak tahu. Kemana engkau pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Artinya apa? Walaupun tadi sudah Tuhan kasih tahu, tapi sebenarnya mereka belum mengerti.
tempat itu bagaimana dan ke sana itu seperti apa, caranya bagaimana. Maka di sini Yesus katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan penunjuk jalan, tapi Yesuslah jalan itu. Yesus bukan menunjukkan jalan untuk ke surga itu, tetapi Yesus sendirilah jalan itu. Ini banyak orang gak terima. Iya, kenapa? Masa Yesus satu-satunya? Masa Yesus? Yang lain gimana? Nah, tapi inilah ketetapan yang Bapak buat. Nah, rumah itu rumahnya siapa? Rumah itu rumahnya Bapak. Kecuali ada Bapak yang lain gitu ya. Bukan Bapak di surga, tapi mungkin Bapak di neraka. Ya iyalah. Kalau ke sana ya banyak jalannya. Dari mana-mana juga bisa. Mau cara seperti apa juga boleh. Tetapi kalau Bapa di surga, Dia yang udah buat jalan. Kenapa? Karena manusia itu sendiri nggak tahu lagi jalannya apa. Ya udah berdosa, udah tertutup mata ini untuk mengerti. Maka Allah itu buat jalan, itulah Yesus itu sendiri. Jadi Yesus bukan semata-mata penunjuk jalan ke surga, tapi Dialah jalan itu, satu-satunya. Karena Dialah yang datang satu-satunya dari surga, dan Dialah satu-satunya yang sudah pulang ke surga. Oh, ada satu lagi ya, Henok ya, Elia dikatakannya, tapi dia bukan datang dari surga. Dia hanya pulang ke surga. Tapi yang datang dan pulang ke surga satu-satunya adalah Yesus. Jadi Yesus katakan Dialah jalan itu. Keluar dari ini ya bukan jalan. Kalau tidak menerima, enggak melalui jalan ini, itu bukan jalan ke surga. Makanya firman Tuhan katakan apa? Banyak orang berpikir bahwa jalan di jalannya itu lurus, tapi ujungnya maut. Ya kami olahraga kan gitu ya. Ada itu sepasang suami istri, kalau dari segi raut muka kita nampak langsung itu memang orangnya baik. Kan kadang-kadang dari muka juga nampak ya, walaupun itu enggak menjadi ukuran ya. Jangan nanti ini sangar ini, oh ini bahaya nih, bukan itu jadi ukuran ya. Tapi kadang-kadang ada benarnya gitu ya. Karena terpancar kan, maksudnya ada ketulusan itu di hati. Jadi kan saya bingung ketika jalan jogging gitu kan, mereka menunduk. Lalu nanti sedikit jogging menunduk. Lalu aku tanya, Bapak tadi ngapain? Kok menunduk sama ibu? Oh iya, ada tadi binatang 1000 kaki lewat. Dia kan berhak untuk hidup, weh. Mantap ya. Segitunya dia memperhatikan tentang makhluk hidup. Saya langsung tahu, oh ini pasti ajaran ini. Ya, yang jelas bukan Kristen gitu ya. Jadi kalau Kristen ada kelabang, bunuh. Semua bunuh. Bukan juga maksudnya. Bukan seperti itu ya. Tapi mereka memang ajaran yang tertentu ini, kalau untuk binatang-binatang begitu care mereka. Karena apa? Meyakini salah satu itu reinkarnasi mungkin dari opungnya atau apa gitu ya. Mungkin dulu hidup dia kurang baik jadi kelabang. Mungkin dulu dia kurang kurang bagus ketika hidup jadi babi. Makanya mereka nggak mau makan yang bernyawa, mereka vegetarian. Karena mereka meyakini itu salah satu reinkarnasi dari buyut-buyutnya. Gitu. Maka mereka berjuang hidup baik supaya reinkarnasi berikutnya nanti jangan jadi babi. Kalaupun pengajar artinya ajaran ini tidak mensate, tapi kan manusia lain nanti bisa disatenya kan gitu ya. Khususnya kita kan jadi saksang kita buat. Kan gitu. Saya langsung mengerti, oh ini pasti dia. Tapi kan kita melihat tadi dikatakan, Yesus katakan aku jalan. Hanya Yesus yang bereinkarnasi. Karena dia Allah. Apa susahnya bagi dia bereinkarnasi jadi manusia satu-satunya.
Reinkarnasinya itu adalah apa? Supaya menyelamatkan kita, bukan? Enggak ada tujuan. Untuk keselamatan bagi kita. Nah, dikatakan tadi bahwa dia bilang, dan kebenaran. Yesus bukan hanya menyatakan kebenaran, tapi dialah kebenaran itu sendiri. Makanya kan kalau orang makin mempelajari, makin mau mengenal Kristus, tentu hidupnya makin benar. Karena Kristus itu sendiri kebenaran. Iya, itu jelas ya. Sejarah juga menunjukkan bahwa Pilatus dan juga ahli-ahli sejarah juga menulis bahwa memang tidak ada kesalahan yang didapatkan di dalam Kristus. Enggak ada kesalahan. Karena apa? Dia sendiri kebenaran itu. Maka ketika orang semakin intim kepada Kristus, memang pastilah dia akan semakin benar hidupnya. Maka di dalam Kristus inilah kita bisa dibenarkan. Iya. Dan dikatakan hidup. Dia bukan hanya pemberi, tetapi dialah sumber hidup itu sendiri. Sehingga apa? Memang akan memberikan kita hidup itu, karena dialah hidup itu. Maka di luar Kristus ini tadi, nggak ada ini kita dapat. Bukan akhirnya kita berjalan ke surga, bukan hidup semakin benar. Makanya nanti bisa kita lihat, kalau seseorang itu sudah datang kepada Kristus, hidupnya akan dipimpin kepada semakin benar, semakin benar. Ini tentu ada pertumbuhan. Jadi kalau orang bilang, aku udah datang kepada Kristus gitu, makin hari justru makin ngelantur. Hidup dalam perjinahan tanpa ada ikatan, hidup bersama-sama. Ah, ini kayak mana? Nggak ada ikatan secara adat, nggak ada ikatan di dalam, iya, nggak usah lah dulu pemberkatannya. Secara adat, nggak usah dulu adat kali pun gitu ya. Pengakuan keluarga kedua belah pihak pun nggak ada. Hari ini banyak begitu. Sor sama sor ya tinggal satu rumah. Nggak ada pemberitahuan kepada keluarga si A, nggak ada pemberitahuan keluarga si B. Hidup serumah, nah, itu apa? Iya. Kalaupun ya ini tadi ya kan ada norma-norma yang berlaku gitu ya. Walaupun kita sebagai orang Kristen harusnya menyadari ketika pemberkatan itu di gereja, di bait Allah, disitulah kita mengerti Tuhan mempersatukan. Walaupun ada mungkin di antara kita dipersatukan karena ini tadi, lihat dulu. Iya, norma yang berlaku di masyarakat. Ini apapun tidak. Lalu gimana? Jadi akan membawa kepada semakin benar. Bukan makin ngelantur. Bukan makin gak karu-karuan hidup sesuka hati. Ini perlu ya. Maka akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Aplikasi kita melihat. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Apakah yang membuat saudara masih ragu untuk datang kepadanya? Adakah di antara kita kalau udah sejelas ini pun Tuhan berbicara? Dan benar-benar dia sudah buktikan lewat apa yang dia lakukan. Dengan memberi diri mati dan bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Adakah masih di antara kita ragu untuk datang mempercayakan hidup kepada Dia? Gimana? Masing-masing kita menyelidiki hati ya. Kalau nggak percaya kepada Dia, ini mau apa? Ya pastilah hidup nggak benar. Tidak ada hidup yang sejati itu, hidup yang sungguh-sungguh itu. Hidup kekal itu kan dikatakan hidup sejati ya. Hidup yang sungguh-sungguh ya. Maka itu nggak ada. Lalu apa lagi nanti nggak ada? Ya gelisah terus. Siapa yang bisa tolong? Ya makin gelisah, makin gelisah. Ketika gelisah tindakan nggak benar, gelisah tindakan nggak benar. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Iya. Masih adakah di antara kita di sini kalau sudah sejelas ini Yesus berkata, masih ada yang ragu untuk datang kepadanya? Untuk meletakkan hidup, menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan?
Apa yang menjadi penghalang antara kita dan Bapa? Yaitu tentu dosa itu ya. Iya. Apa bisa kita datang kepada Bapa tapi dosa itu kita pelihara? Dari awal aja sudah nggak jelas ini ya kan? Dari segi motivasi. Aku mau menikah samamu dek katanya. Kan gitu ya. Tapi cincin pertunangannya sama yang dulu disimpannya. Kenangan-kenangan dengan cewek yang dulu disimpannya. Dan chattingan pun belum berhenti. Dek, aku menetapkan hati untuk menikah samamu. Ini kayak mana? Motivasi awal aja udah gak beres. Gimana jalaninya? Dengan Tuhan ini pun begitu. Aku mau mempercayakan hidupku kepadamu Tuhan. Ya harus beres kalau ini semua. Apa yang tidak benar itu? Emang benar-benar Tuhan kau yang mati aku mau selesaikan ini semua di hadapanmu. Kayak mana ya? Masing-masing lah kita menyelidiki hati ya. Iya. Pertanyaan yang kedua. Apakah saudara sudah yakin bahwa tempat saudara sudah Tuhan siapkan di rumah Bapa? Kayak mana? Maka kitab 1 Yohanes 5 ayat 9 berkata apa? Ketika kita percaya kepada apa yang Bapa katakan, bahwa apa di dalam Kristus itulah ada hidup kekal, kesaksian itu ada dalam hati. Maka begitu pun orang mengaku-ngaku hatinya berantem, itu perlu sungguh-sungguh selidiki. Sini bilang apa? Enggak. Bohong kau itu. Itu perlu. Jangan abaikan. Karena kesaksian itu di dalam Tuhan katakan. Jadi, ya apakah saudara yakin bahwa tempat saudara sudah Tuhan siapkan di rumah Bapa? Sehingga ketika pengkhotbah tadi dikatakan, apalah yang membuat orang gelisah jikalau perjalanan itu adalah perjalanan pulang. Iya. Apa yang membuat gelisah? Makanya satu kali Bu bilang, udahlah, udah cocok memang aku pulang. Iya Bu, satu lagi daftar. Siapa? Ya sebelah ibu lah. Kau jangan. Kau masih muda. Belum banyak yang kau kerjakan. Tadi kan cerita pulang. Ya kalau pulang ibu pengen ke sana, samping pun ada yang pengen gitu ya kan. Kenapa orang pulang ke rumah Bapak kok? Ini kan sesuatu yang menyenangkan. Ya mungkin karena gak ada hartaku di surga ya. Ya gitu ya. Kau jangan katanya. Artinya apa? Gak ada di sini rasa kayak mana ya? Ya memang rumah Bapakku. Gimana? Kita yang hadir di sini dan saudara-saudari yang di rumah sudah meyakini bahwa ada rumah Bapak Ibu di surga, sudah disiapkan oleh Kristus, sehingga kapanpun itu pulang tidak lagi menakutkan, karena mengerti di sanalah tempat permanenku, di sanalah tempatku menetap bersama dengan Bapakku, maka apa perjuanganku? Ya tentu apa yang akan memang nilainya ke sana. Kan lucu ya kalau seorang perantau yang meyakini dia tidak permanen di situ dan satu masa dia akan pulang ke negaranya, tapi nggak ada persiapan. Ini lucu. Nggak ada sesuatu yang dia terus kirim ke negaranya gitu. Kalau kita tahu di sanalah rumah kita permanen, di sanalah rumah Bapa kita akan pulang satu masa ke sana. Apa yang menjadi perjuangan? Ya semua yang di sini dikerjakan nilainya ya tentu maunya sampainya ke sana. Makanya kenapa kita mau berjuang benar? Kenapa? Karena kita bertemu dengan Bapa yang benar ini. Apa ini semua? Maka enggak salah ya kalau kita berpikir soal upah. Enggak salah. Karena upah itu memang memberikan semangat. Kerja enggak ada upah memang enggak ada semangat. Tapi ketika kita menyadari semua apa yang kukerjakan ini ada upah, ada semangat. Dalam memberi misalkan. Kita tahu ini enggak hilang. Tapi sudah akan disimpan di surga. Kan enggak berat ketika beri ya. Enggak berat. Enggak lenyap ini semua. Gitu. Jadi ini tadi ya. Semua kita hafal. Yohanes 14 ayat 6 ini. Sama-sama kita membacanya dua-dua ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dari apa yang boleh kami belajar hari ini. Pada waktu itu murid-murid itu gelisah sekali karena mereka tidak mengerti apa yang menjadi tujuan daripada misimu untuk semuanya ini. Dan akhirnya ternyata Tuhan, satu perbuatan yang besar Engkau kerjakan. Ketika Engkau memberi dirimu mati untuk menyiapkan tempat bagi kami di surga. Ketika Engkau naik ke sana ya Tuhan. Hari ini biarlah ini juga menjadi pelajaran bagi kami. Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berdaulat. Bahwa Engkau Allah yang masih mengendalikan semuanya. Seperti apapun yang terjadi, yang mungkin dialami oleh orang-orang percaya. Tanamkanlah dalam hati kami, hati yang percaya kepada Allah, percaya kepada Engkau, percaya kepada apa yang Kau katakan, bahwa Engkau Tuhan. Di atas semuanya sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi kami. Tuhan, Engkaulah yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Kalau begini jelasnya yang Kau berbicara Tuhan, bagaimana Engkaulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup itu. Roh-Mu yang kuduslah bekerja di tengah-tengah kami. Adakah masih di antara kami yang masih ragu, sehingga tidak datang kepada Tuhan? Adakah yang masih tetap hidup di dalam kemunafikan? Berpikir bisa sesuka hati dalam artian dengan hidup dalam kebohongan untuk boleh datang kepada Tuhan. Biarlah akan ada hati yang benar-benar tulus boleh datang kepadamu Tuhan, tanpa ada yang disembunyikan, tapi benar-benar menyelesaikan semuanya di hadapan-Mu. Tuhan, kami sangat memohon belas kasihan-Mu. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya memang kami bisa melihat akan keadaan kami satu persatu, supaya tidak ada kami yang akan hilang ya Tuhan. Tapi benar-benar kami sampai kepada keyakinan bahwa Engkau Tuhan juga sudah menyiapkan tempat bagi kami di surga. Roh-Mu yang berbicara bagi kami semua, baik di sini dan juga di rumah masing-masing Tuhan, supaya jelaslah bagi kami akan keselamatan jiwa kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.